Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam falaulal qalam ma wasala 'ilmul awwalina ilal akhirin. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa dalam Islam itu memang ada 4 kategori. Di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah itu disebutkan bahwa ada 4 peristiwa di luar nalar logika manusia. Yang pertama, amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, manahahullahu li anbiya'i wa rusulihi, yang Allah berikan kepada nabi dan rasulnya, yang kemudian kita kenal dengan mukjizat. Nabi Muhammad punya mukjizat, antara lain adalah mukjizatul Quran yang terbesar. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Musa juga punya mukjizat, tongkat dilempar jadi ular dan seterusnya. Yang kedua ada amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan manusia, manahahullahu li awliyaihi, yang Allah berikan kepada para wali dan kekasihnya, yang kemudian disebut dengan istilah karomah. Bagaimana cerita Mbah Wali Songo, Mbah Sunan Ampel dan seterusnya ya, yang kemudian menunjukkan kekaromahannya, itu jelas anugerah dari Allah. Nah, yang ketiga ada sesuatu yang terjadi di luar nalar logika manusia, tetapi diberikan kepada orang-orang yang soleh. Dia tidak sampai kepada derajat wali, hanya sampai pada derajat orang soleh, ahli ibadah, taat beribadah. Nah, orang yang soleh ini ada kalanya juga bisa mendapatkan sesuatu keajaiban, tetapi ada yang dengan diusahakan al-muktasab, ada yang dengan spontanitas diberikan oleh Allah, yang disebut dengan ghairu muktasab. Nah, yang muktasab inilah yang kemudian terpecah menjadi 2. Kalau memang itu dengan cara yang baik, dengan melakukan amalan-amalan tertentu, memperbanyak amal soleh, zikir, dan wirid, dan seterusnya, maka tentu itu adalah termasuk dalam kategori yang dihalalkan. Tetapi kalau itu dilakukan dengan cara yang tidak baik, mungkin dengan cara pesugihan, memotong tali pusar bayi, kemudian memotong tangan jenazah dan sebagainya, maka tentu itu termasuk dalam kategori istidraj. Jadi yang muktasab tadi itu, yang melalui usaha tadi itu, kalau yang baik itu disebut dengan ma'unah dari Allah, tapi kalau yang tidak baik itu disebut dengan istidraj atau sihir. Nah, belakangan ini viral bagaimana kemudian Gus Syamsuddin ya, yang lagi viral di media, maka kita bisa merujuk kepada 4 teori ini. Tergantung kepada siapa yang melakukan, bukan apa yang dilakukan. Bisa saja apa yang dilakukan itu sama. Nabi Musa tongkat dilempar jadi ular, tukang sihirnya Fir'aun tali dilempar jadi ular. Ini sama-sama ular. Tapi kalau kemudian kita lihat siapa yang melempar, tentu yang berbeda. Tentu itulah yang menjadi pembeda. Satu adalah Nabi Musa, jelas orang soleh, maka disebut dengan mukjizat. Satu tukang sihir, maka disebut dengan istidraj. Nah, kasus yang belakangan ini viral, sebagaimana yang terjadi pada Gus Syamsuddin itu, saya tidak ingin memasukkan beliau pada salah satu kategori, tetapi dari 4 kriteria ini kita bisa menilai dan kita bisa melihat siapa sosok beliau itu. Saya kira itu statement dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.